Kalau kita ngomongin soal kaya, banyak yang langsung mikirnya harus punya penghasilan besar atau usaha yang sukses dulu. Padahal, di balik itu semua, ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering banget disepelekan, tapi justru punya peran besar buat bikin kita lebih cepat mencapai kebebasan finansial. Kebiasaan-kebiasaan ini sebenarnya sederhana dan nggak perlu usaha ekstra, tapi konsistensi dan kesadaran kita yang sering kurang. Saya yakin, banyak dari kita yang kadang sudah kerja keras, tapi kalau nggak diiringi dengan cara ngatur uang yang benar, hasilnya tetap terasa kurang. Uang keluar tanpa kendali, pengeluaran yang nggak penting numpuk, dan akhirnya target nabung atau investasi jadi mandek. Nah, disinilah kebiasaan frugal atau hidup hemat, tapi cerdas itu penting banget. Tapi, jangan salah sangka dulu soal kata frugal ini. Frugal itu bukan berarti pelit atau hidup susah. Ini lebih ke cara hidup yang sadar dan bijak dalam memakai uang. Maksudnya, kita nggak sembarangan ngeluarin duit, tapi kita juga nggak pelit sampai nggak bisa nikmatin hidup. Justru dengan cara ini, kita bisa jaga kestabilan keuangan dan malah punya ruang lebih buat investasi atau wujudkan impian finansial. Di video kali ini kita akan bahas 5 kebiasaan frugal yang sering banget diabaikan, padahal kalau kita rutin jalani, efeknya luar biasa buat keuangan kita. Kebiasaan-kebiasaan ini bukan cuma soal ngirit, tapi soal strategi cerdas yang sering dilupakan. Jadi kalau kita mau lebih serius dalam membangun kekayaan, jangan sampai lewatkan poin-poin penting ini. Yuk, kita gali bersama dan mulai terapkan dari sekarang. 1. Menghindari jajan kecil yang tidak perlu. Jujur aja, siapa di antara kita yang nggak pernah tergoda beli kopi kekinian atau camilan kecil yang katanya murah meriah itu? Rasanya, godaan itu ada di mana-mana. Lagi di jalan, ada coffee shop baru. Lagi nongkrong, ada promo buy one get one. Lagi scroll media sosial, muncul iklan dessert kekinian yang katanya cuma ada hari ini. Dan biasanya kita mikir, cuma 20.000, cuma 30.000, sekali-sekali aja lah. Tapi coba deh kita pikirin lagi, berapa kali kita bilang cuma segini kok dalam seminggu? 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau malah tiap hari. Kalau dihitung-hitung, kadang kita nggak sadar, uang yang keluar buat jajan kecil itu bisa sampai ratusan ribu, bahkan jutaan dalam sebulan. Padahal, kalau kita stopin kebiasaan jajan yang nggak penting ini, duitnya bisa banget dialihin ke hal yang lebih produktif. Nambahin tabungan, beli emas, nabung buat DP rumah, atau modal usaha kecil-kecilan. Kita sering terjebak di mindset, ya kan cuma sekali-sekali, masa nggak boleh seneng-seneng? Boleh kok, nggak ada yang ngelarang kita menikmati hidup. Tapi masalahnya, seringkali, sekali-sekali itu kejadian tiap hari. Kita sering bilang, sekali-sekali aja, padahal minggu depan kita bilang hal yang sama lagi. Lama-lama, ini bukan lagi sekali-sekali, tapi sudah jadi pola hidup. Dan lebih parahnya lagi, kita jarang menghitung dampaknya. Kita nggak sadar kalau jajan kecil ini ibarat kebocoran kecil di kapal. Kalau cuma sekali mungkin nggak kerasa, tapi kalau terus-terusan, lambat laun kapal itu bisa tenggelam. Sama kayak keuangan kita, kalau terus-terusan bocor di hal kecil, ujung-ujungnya kita nggak punya cukup ruang buat nabung, investasi, atau rencana jangka panjang. Aku pribadi pernah ngalamin fase ini. Dulu, tiap pulang kantor, rasanya wajib banget mampir beli kopi. Alasannya klasik, biar mood bagus, biar nggak stres. Sampai suatu hari, aku iseng catat pengeluaran jajan kopi selama sebulan. Dan, wow, ternyata hampir 1 juta habis cuma buat kopi. Padahal kalau dipikir-pikir, rasanya ya biasa aja, efek mood boosternya cuma bertahan sebentar. Akhirnya, aku stopin kebiasaan itu. Bukan berarti nggak boleh sama sekali, tapi aku bikin batasan. Seminggu sekali cukup. Sisanya, ya bikin kopi sendiri di rumah, toh rasanya juga nggak kalah jauh. Dan hebatnya, uang yang dulu habis buat jajan, itu sekarang bisa aku putar jadi tabungan atau tambahan modal usaha. Jadi, coba deh, kita refleksiin. Setiap kita tergoda buat beli jajan kecil yang murah meriah, tanya dulu ke diri sendiri. Ini benar-benar bikin aku bahagia atau cuman impulsif doang? Kalau jawabannya cuman buat kepuasan sesaat, mungkin kita bisa belajar buat bilang enggak sama godaan kecil ini. Karena percaya atau enggak, kebiasaan kecil ini, kalau diubah, dampaknya besar banget buat masa depan keuangan kita. 2. Selalu bandingin harga sebelum beli. Kadang kita suka mikir, ribet amat sih, masa beli sabun aja harus bandingin harga dulu? Atau ada yang bilang, nggak usah pelit lah, harga segitu doang kok. Padahal,
Inilah salah satu mindset yang bikin banyak orang nggak sadar uangnya kebuang percuma. Coba kita lihat deh. Sekarang harga barang itu bervariasi banget. Beli di toko A bisa lebih mahal daripada toko B. Beli online bisa lebih murah daripada di mall. Bahkan kadang ada diskon-diskon tertentu yang bikin harganya beda jauh. Kalau kita nggak biasain diri untuk bandingin dulu sebelum beli, ya jangan heran kalau pengeluaran kita sering bocor. Bukan soal pelit, tapi soal pinter. Orang kaya itu bukan yang asal keluarin duit tanpa mikir. Justru mereka pinter nyari harga terbaik. Mereka mikir, kenapa harus bayar mahal kalau ada yang lebih murah dan kualitasnya sama? Dan ini bukan soal 100.000 atau 200.000. Kadang selisihnya cuma 5.000, 10.000. Tapi kalau kebiasaan ini kita terapin tiap kali belanja, coba deh hitung-hitung dalam setahun. Bisa jadi ada jutaan yang kita hemat. Aku sendiri pernah ngalamin. Waktu itu mau beli skincare, ternyata di toko A harganya lebih mahal 30.000 dibanding di toko B. Awalnya mikir, males banget nyari-nyari, langsung beli aja deh. Tapi pas aku cek di toko lain, bahkan ada yang diskon sampai 50.000. Bayangin cuma modal nyari dan ngebandingin harga, kita bisa hemat segitu. Dan ini bukan cuma soal belanja kecil-kecilan. Beli barang elektronik, furniture, sampai tiket pesawat pun harus dibandingin. Kadang ada promo, cashback, atau diskon tertentu yang cuma muncul di tempat-tempat tertentu. Kalau kita nggak biasain cek-cek dulu, ya rugi sendiri. Mungkin ada yang bilang, masa iya segitu ngaruh banget? Nah, coba kita ubah mindsetnya. Bukan soal nominal hari ini, tapi soal kebiasaan jangka panjang. Orang yang terbiasa cek harga sebelum beli, lama-lama jadi punya kebiasaan mikir panjang sebelum ngeluarin duit. Ini yang bikin kita nggak gampang tergoda buat beli barang yang nggak perlu, atau asal beli tanpa mikir. Jadi, mulai sekarang, biasain deh cek-cek harga dulu sebelum beli. Nggak usah malu, nggak usah gengsi, justru ini tanda kalau kita pinter ngatur uang. Karena pada akhirnya, setiap rupiah yang kita hemat hari ini bisa jadi tambahan modal buat masa depan kita. 3. Selalu cari alternatif murah yang tetap berkualitas. Kadang kita suka terjebak di mindset, kalau mau yang bagus, harus mahal. Padahal, kenyataannya nggak selalu begitu. Banyak banget barang atau layanan yang harganya lebih murah, tapi kualitasnya nggak kalah dari yang mahal. Kita ambil contoh simpel deh, makan di luar. Banyak orang mikir, kalau mau makan enak ya harus di restoran mahal. Padahal, banyak kok warung pinggir jalan atau hidden gem yang makanannya jauh lebih enak dan harganya setengah dari restoran fancy itu. Kita sering nggak sadar, kualitas itu nggak selalu ditentukan dari harga. Kadang yang mahal cuma nama brandnya aja, biar kelihatan keren atau ikut tren. Atau contoh lain, beli baju. Banyak orang ngerasa harus beli baju branded biar kelihatan keren. Tapi sebenarnya, ada banyak pilihan baju lokal yang kualitasnya bagus, modelnya kece, dan harganya jauh lebih terjangkau. Sayangnya, seringkali kita nggak mau cari alternatif. Kita maunya yang praktis, langsung beli yang udah terkenal, yang banyak dipakai orang, biar nggak kelihatan beda. Padahal, kalau mau nyari, pasti ada kok opsi yang lebih murah dan kualitasnya nggak kalah. Disinilah kebiasaan cari alternatif itu penting banget. Bukan soal jadi pelit, tapi soal bijak. Kita bisa dapat barang atau pengalaman yang sama, tapi dengan harga lebih terjangkau. Sisa uangnya bisa kita alokasikan buat hal yang lebih penting, kayak investasi, dana darurat, atau upgrade skill kita. Aku sendiri dulu sering ngerasa harus beli yang mahal biar puas. Tapi makin kesini, makin sadar, kepuasan itu bukan soal harga, tapi soal fungsi dan kebutuhan. Contoh kecil, aku dulu suka beli sepatu branded harga jutaan, cuman karena pengen kelihatan keren. Tapi pas coba beli sepatu lokal dengan model yang mirip, ternyata kualitasnya bagus juga dan harganya cuma setengahnya. Rasanya, sama aja kok. Nggak bikin kita tambah bahagia atau tambah pintar cuma karena brand. Jadi, kuncinya adalah jangan terjebak di ilusi harga. Murah bukan berarti murahan. Dan mahal juga nggak selalu lebih bagus. Kita harus kritis, selalu tanya ke diri sendiri, apa ada alternatif lain yang lebih hemat tapi tetap oke? Kalau ada, kenapa harus buang duit cuma buat gengsi atau ikut-ikutan? Kebiasaan ini memang butuh latihan. Karena kadang gengsi dan ego kita bikin males cari-cari alternatif. Tapi percayalah, begitu kita terbiasa, kita bakal punya kemampuan mata elang buat nemuin solusi hemat di setiap situasi.
Dan itu bisa jadi salah satu kunci kenapa kita bisa lebih cepat kaya, karena kita nggak buang-buang duit cuman buat gaya-gayaan. 4. Membuat dan mematuhi anggaran bulanan. Ini mungkin kedengaran klise, tapi percaya, banyak banget yang gagal kayak gara-gara nggak pernah bikin anggaran keuangan yang jelas. Anggaran itu bukan cuma soal ngatur duit yang masuk dan keluar, tapi juga jadi alat buat kita sadar kemana uang kita pergi setiap bulan. Banyak orang merasa, ngejalanin hidup aja dulu, duit masuk, langsung dipakai buat kebutuhan dan keinginan tanpa rencana. Akhirnya pas mau nabung atau investasi, bingung kok uangnya nggak cukup. Kalau kita bikin anggaran bulanan yang realistis dan disiplin mematuhinya, kita bisa banget kontrol pengeluaran. Misalnya, tetapkan batas buat jajan, hiburan, transportasi, dan tabungan. Kalau sudah masuk anggaran, jangan sampai kebablasan. Ini seperti punya peta perjalanan keuangan yang jelas, biar nggak tersesat di tengah jalan. Aku sendiri dulu juga sering males bikin anggaran. Seringnya, baru sadar uang habis setelah gajian habis 2 minggu. Setelah mulai bikin anggaran dan disiplin, aku jadi lebih paham pola pengeluaran dan lebih mudah menyisihkan uang buat investasi. Jadi, kalau selama ini belum bikin anggaran, yuk mulai sekarang. Jangan anggap ini ribet karena ini justru bikin kita lebih bebas finansial dalam jangka panjang. 5. Membiasakan menabung dan investasi secara konsisten. Menabung dan investasi itu memang sudah sering kita dengar sebagai kunci kekayaan, tapi yang bikin beda adalah konsistensi. Banyak yang sudah tahu pentingnya menabung tapi sering terhambat karena pengeluaran lain atau rasa nanti dulu. Padahal kebiasaan kecil menabung secara rutin, walaupun jumlahnya nggak besar, lama-kelamaan akan jadi akumulasi yang besar. Bayangkan kalau kita menyisihkan, misalnya, 10% dari penghasilan setiap bulan tanpa putus selama bertahun-tahun. Itu bisa jadi modal besar buat masa depan, bukan cuma untuk kebutuhan mendesak, tapi juga buat peluang investasi yang bisa melipat gandakan kekayaan. Aku sendiri pernah mengalami fase di mana menabung terasa berat karena ada banyak pengeluaran dadakan. Tapi setelah bikin prioritas dan disiplin menyisihkan dana, terasa banget bedanya. Selain itu, aku mulai pelajari investasi sederhana, seperti reksadana dan saham, yang ternyata bisa bikin uang bekerja untuk kita. Yang penting, jangan nunggu punya uang banyak dulu baru mulai. Mulai dari yang kecil, tapi rutin dan konsisten. Karena waktu adalah teman terbaik buat pertumbuhan investasi. Penutup, menjadi pribadi yang bijak dalam mengelola uang. Jadi itu dia 5 kebiasaan frugal yang sering disepelekan, padahal sebenarnya punya kekuatan besar buat membantu kita jadi kaya. Semua kebiasaan ini pada dasarnya mengajarkan kita untuk lebih sadar, lebih bijak, dan lebih disiplin dalam mengelola keuangan. Ingat, kekayaan bukan cuma soal punya banyak uang, tapi soal bagaimana kita mengatur dan memanfaatkan uang yang kita punya. Dengan membiasakan diri untuk bandingin harga, cari alternatif murah tapi berkualitas, bikin anggaran, dan tentu saja rajin menabung serta investasi, kita sedang membangun pondasi keuangan yang kuat. Kalau kita mulai dari sekarang, konsisten jalani, dan nggak gampang tergoda buat boros, bukan nggak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, kita bisa punya kebebasan finansial yang selama ini diimpikan. Terakhir, ini bukan soal pelit atau nggak menikmati hidup. Justru dengan kebiasaan ini, kita bisa lebih menikmati hidup tanpa stres soal duit. Yuk mulai praktekkan dari hal kecil hari ini juga.